Alhamdulillah. Enak ya Pak Ustadz kalau habis terawih ngopi lagi. Ya, Alhamdulillah, iya iya. sehat Mas? Iya. Keluarga gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Iya. Ini Pak Ustadz, saya kan kadang apa namanya ya punya temen ini ya, punya temen macam-macam kan, ada dari kerjanya proyek, ada yang kerjanya yang di kuli bangunan gitu ya. Nah ini mereka nitip pertanyaan nih Pak Ustadz. Katanya kalau misalnya kerja di lapangan seperti itu kan, itu butuh tenaga, butuh apa ya, energi yang besar gitu ya Pak Ustadz ya. Nah pas di bulan puasa mereka ini masih ragu nih, boleh nggak kalau misalnya di bulan puasa ini mereka nggak puasa dulu lah, karena aduh pekerjaannya berat, apalagi ini musim kemarau misalnya, panas segala macam ya, haus ya. Jadi mereka nanya nih, kira-kira bisa nggak kalau puasanya dibatalkan, nanti diganti deh di apa namanya di hari yang lain seperti itu Pak Ustadz. Ya si malakama sih ya, kalau nggak diterima kerjanya ya juga nggak, dapur nggak ngebul kayak gitu. Diterima juga resikonya memang puasanya berat banget seperti itu. Ya. Gimana Pak Ustadz kira-kira? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kondisi yang diceritakan tadi sesuatu yang banyak terjadi di lapangan kita hari ini, lebih khusus di masyarakat Indonesia lah. Apakah itu pekerja sopir, mungkin pekerja bangunan, atau mungkin hatta ya petani yang mungkin memang ya berat dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Prinsipnya begini, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kaitannya dengan ibadah puasa itu dua ya. Ada orang yang tidak boleh berpuasa, dan yang kedua ada orang yang boleh tidak berpuasa. Bisa dipahami nggak? Ada orang yang tidak boleh berpuasa. Ada orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Tuh. Beda pemahamannya. Yang pertama, tidak boleh berpuasa. Siapa yang tidak boleh berpuasa itu? Tidak boleh berpuasa. Tidak boleh. Artinya memang dia nggak boleh berpuasa. Mereka siapa? Wanita yang lagi haid. Itu nggak boleh puasa. Kalau puasa malah batal. Yang nggak boleh, memang haram boleh berpuasa karena yang ada halangan. Yang kedua, ada yang dibolehkan tidak puasa. Artinya ada pilihan. Siapa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridun au ala safarin." Orang-orang yang lagi sakit. Nah, walaupun itu sakit bahasanya juga panjang ya. Sakit lah. Iya, sakit ya. Sakit. Tentu nanti ada ketentuan sakitnya seperti apa. Au ala safarin, atau orang yang lagi dalam perjalanan. Ini pilihan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ini boleh tidak berpuasa pilihannya. Itu ya. Kemudian selanjutnya apa? Wa 'alal ladina yutikunahu. Kemudian orang-orang yang berat. Nah, dalam ini Al-Quran tidak menjelaskan beratnya seperti apa. Nah, tadi yang disampaikan oleh panjenengan itu tentang siapa tadi? Supir, pekerja itu, kuli bangunan itu. Maka kategorinya ini, yutikunahu. Orang-orang yang berat. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Silakan untuk membayar fidyah. Tentu ini adalah pilihan bagi kita. Ya, kalau seandainya kita dalam posisi memang bulan ini berat, tapi ada kesempatan lain waktu yang memungkinkan kita untuk berpuasa, maka baiknya adalah mengqadha puasa yang dilewatkan tadi. Tetapi insya Allah ya, kalau kita punya semangat dan kita berniat luar biasa, kita katakan apa? 11 bulan kita kumpulkan deh yang tadi berarti yang supir, yang pekerja-pekerja itu mungkin bismillah. Dengan takarub kepada Allah, dia ibadahnya bagus, yakin kalau dia kemudian baik ibadahnya, Allah akan berikan jalan keluar. Artinya apa? 11 bulan bekerja, sebulan itu fokus untuk beribadah. Kelihatannya mindsetnya yang perlu dirubah. Karena bisa jadi kita mepet dari Ramadan baru nyadar, saya nggak punya pujian kayak gitu. Yakinlah kalau kita baik dengan Allah, karena Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Tapi di sisi ini ada peluang, ada rukhsah, ada keringanan
bagi yutikunahu, yaitu fidyatu ta'am miskin, membayar fidyah. Tetapi kalau seandainya dia nanti punya kesempatan yang lain waktu, dia bisa untuk memungkinkan karena pekerjaannya mungkin proyek segala macam ternyata udah selesai, dia punya waktu, maka diganti dengan puasa di lain waktu. Ya, seperti itu. Nah, ini kembali, kalau masalah ini adalah kembali kepada bagaimana personality orang tersebut. Saya yakin kalau orang yang punya kesungguhan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu, setiap kesulitannya dia pasti akan diberikan jalan keluar. Dia tidak sedikit mendapatkan orang-orang yang memang dia ketika sudah Ramadan itu fokus. Udahlah, cukuplah. Saya ada kisah tetangga saya itu, dia punya rumah makan itu, kalau Ramadan tutup full ya. Tutup full 30 hari. Jadi karyawannya dipulangkan, tapi digaji, tapi seperti itu dipulangkan. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Tapi ini butuh keyakinan, dan dia sudah bertahun-tahun seperti itu. Alhamdulillah masih ya. Iya. Masih jalan usahanya ya. Dan bahkan setahu saya malah nambah. Alhamdulillah nambah. Jadi ini kembali kepada tadi ya. Kalau ada orang yang hari ini mengeluhnya ketika Ramadan, saya nggak ada ini. Aku yakin kita katakan bahwasannya coba perbaiki hubungan dengan Allahnya, ibadahnya diperhatikan. Insya Allah ketika itu dilakukan, maka saat-saat seperti itu nanti Allah akan menjadikan keluar sehingga kita bisa menikmati ibadah Ramadan dengan baik. Karena beda nuansanya. Kita puasa mengqadha dengan puasa Ramadan beda. Ini cita rasanya beda ya. Maka jangan sampai ditinggalkan. Siapa tahu kalau kita melihat gitu, siapa tahu hari ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir. Itu yang harus dikuatkan di kita. Siapa tahu hari ini Ramadan yang terakhir, sehingga kuat sekuat tenaga bagaimana kemudian melaksanakan ibadah itu. Karena bayangan apa? Hari ini adalah khawatir Ramadan yang paling terakhir. Ya. Tapi ini Ustaz mau sekalian nanya nih ya. Jadi kalau kita ganti dengan bulan yang lain, itu kan keutamaan bulan Ramadan kan hanya pada Ramadan. Kita ganti puasa di bulan yang lain, ya puasa Ramadannya diganti dengan puasa yang lain. Itu keutamaan puasa Ramadannya tetap sama dengan bulan Ramadannya tersebut apa enggak? Ya tentu berbeda karena sudah bukan di bulan Ramadan lagi kan. Maka yang tadi kita hanya menggugurkan kewajibannya. Ya, karena dia punya kewajiban dia ganti itu. Tapi nilainya ya tetap berbeda karena Ramadan itu ya hanya satu kali dalam setahun. Makanya tadi sahabat itu ketika masuk Ramadan itu dia persiapannya 6 bulan. Ibaratnya pemanasannya 6 bulan. Sehingga ketika masuk Ramadan itu, jadi kalau sahabat itu umpamanya kita mendapatkan mereka yang khatam Quran 3 kali, itu mereka mulai latihannya bukan ketika Ramadan. Tapi 6 bulan itu udah latihan. Sehingga kalau 6 bulan masuk Ramadan bulan ke-7 udah biasa. Sudah biasa. Sehingga bisa. Dan fokus. Berarti untuk yang mungkin ya ini dari penjelasan Pak Ustadz, untuk yang bekerja berat kayak gitu mungkin latihan sebelum masuk puasa ya, latihan Senin Kamis apa puasa. Ya, mungkin jadi, begitulah. Biar nggak kaget mungkin ya seperti itu. Insyaallah ada jalan keluar seperti itu. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Sami-sami.